Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Diminta tidak datangi tempat ramai, pesta pernikahan salah satu warga di Kabupaten Merauke batal digelar. Belum paham tentang bahaya virus corona, mama-mama pedagang tetap berjualan seperti biasa. Ada pandemi corona, harga bawang bombay di Kabupaten Mimika meroket. Harga bawang bombay di Pasar Sentral Timika, Kabupaten Mimika, Papua meroket. Kenaikan harga bawang bombay disebabkan karena tidak adanya pasokan bawang yang biasanya dikirim dari Surabaya. Bawang bombay yang biasanya dijual dengan harga Rp40.000 per kilo, kini melonjak naik menjadi Rp75.000 per kilonya. Selain mahal, bawang bombay juga tidak mudah ditemukan di pasar. Modalnya aja 70. Paling jual 75. 1 kilo kena berapa Ibu jual? 75. Modal 70. Kenapa lagi kosong Bu? Tidak ada kiriman kapan? Tidak ada kiriman, biasanya begitu. Ada 2 minggu ini. Kapal kan lagi dok, tidak ada barang masuk. Kapalnya lagi dok, maka tidak ada barang masuk ini dari luar. Ini barang bawangnya datangkan dari mana? Jawa. Selain bawang bombay yang sulit didapatkan, jahe merah dan tomat juga naik. Tomat yang biasa dijual dengan harga Rp30.000 per kilo, kini melonjak hingga Rp60.000 per kilo. Sedangkan jahe merah dari Rp45.000 per kilo naik menjadi Rp75.000 per kilo. Ibu jual berapa sekarang? 1 kilo? Sejak kapan itu? Baru ada ini masuk di kapal baru masuk. Kalau masuk kapal kan ini yang mahal, tomat mahal 50, ambilnya 40. Maka dari mana ada juga dari pulau apa ini? Dari pulau juga, jahe juga mahal sekarang. Jahe berapa? Jahe sekarang kita ambil yang belasan 75. Sebelumnya berapa? Kalau biasa itu sebelumnya biasa itu kan kita biasa ambil 35, 40. Para pedagang berharap pandemi virus corona ini dapat segera berakhir sehingga warga yang datang berbelanja dapat kembali normal. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dengan menggunakan pengeras suara, aparat kepolisian Resort Manokwari, Provinsi Papua Barat mendatangi pemukiman warga serta ruang publik lainnya guna menghimbau warga agar tidak panik dengan virus corona. Kedatangan polisi di berbagai lokasi di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat ini atas instruksi Kapolri agar terus mengingatkan warga tidak panik, tetap bekerja di rumah dan rajin mencuci tangan. 2. Selalu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Waspada. Sekali lagi, kami dari Satuan Binmas Polres Manokwari dan sekitarnya. Kepala Satuan Binmas Polres Manokwari, AKP Subianto, mengatakan selain menghimbau warga hidup bersih, pihaknya meminta warga untuk meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa agar pandemi virus corona di Indonesia segera berakhir. Diminta masyarakat jangan terlalu khawatir atau was-was, tapi tetap waspada. Waspada dalam artian seperti yang saya sampaikan tadi, hindari keluar rumah sesering mungkin, cuci tangan dengan sabun, terus hindari pertemuan dengan banyak orang, terus konsumsi
air putih semacam itu. Kita terhindar dari virus corona itu, penularan virus corona. Ya itu jelas kan, sebagai umat yang punya Tuhan ya tetap berdoa, diberikan kesehatan, keselamatan tetap. Dan itu harus, sebelum kita memulai pekerjaan kita harus berdoa dulu. Belum kita melangkah, bangun tidur harus berdoa dulu. Itu yang benteng utama, senjata utama supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti virus tadi. Polisi juga menghimbau agar pelajar tetap melakukan aktivitas belajar di rumah dan tidak keluyuran. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten Merauke tidak dihadiri penonton. Nampak sejumlah kursi kosong di dalam gedung Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran di Kabupaten Merauke. Panitia sengaja melarang penonton datang ke lokasi guna mencegah virus beredar di masyarakat luas. Ketua Panitia, Syamsuri, mengatakan jadwal pelaksanaan MTQ tetap berjalan, namun dilakukan tanpa penonton, sesuai instruksi dari Pemda yang melarang kegiatan berkumpul di masyarakat. Kami sebenarnya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan sedemikian rupa sesuai dengan schedule yang ada, yang telah dikirim oleh Kanwil. Namun, seperti kita ketahui, semuanya berubah total. Ya, semuanya berubah. Akhirnya terakhir kita mengambil satu keputusan dan kesimpulan bahwa pembukaan dan penutupan secara seremonial tidak kita tiadakan. Yang pertama, yang kedua terkait dengan komunitas atau kerumunan ataupun banyak orang, kami sudah meminimalisir. Artinya apa? Yang kami tekankan kepada peserta yang datang itu hanya peserta dan pendamping. Kita upayakan orang tua, keluarga atau penonton, katakan kita betul-betul tekan sedemikian rupa sehingga dalam rangka kita menghargai dan sekaligus memang kondisi kita seperti ini kita semua sudah tahu. Sementara itu, pelaksanaan MTQ tingkat provinsi yang seharusnya akan berlangsung di bulan April ditunda ke bulan Juni karena adanya pandemi virus corona. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kalian biasa menggunakan masker sejenis ini ketika bepergian di luar ruangan. Jangan asal pakai, cara yang baik dan benar penggunaan masker juga perlu diperhatikan. Saat ini virus corona telah merebak ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Masker menjadi salah satu item yang dicari bahkan diborong pembeli menghadapi ancaman wabah virus corona. Ya, masker ini. Masker ini disebut masker bedah, paling mudah didapatkan dan paling banyak digunakan orang-orang berkegiatan di luar ruangan. Perlu diperhatikan nih, penggunaan masker yang salah justru akan beresiko untuk menularkan kuman dan virus penyakit ke diri sendiri maupun ke orang sekitar. Bagian yang berwarna dipakai di bagian luar, karena bagian ini waterproof atau tahan air. Sedangkan bagian yang putih dipakai di bagian dalam karena bagian ini dapat menyerap cairan. Jadi kalau kita batuk-batuk atau bersin, cairan akan terserap, tidak menebar keluar. Lapisan tengah adalah lapisan filter yang bisa menyaring kuman dan debu agar tidak menembus masker. Jangan pakai masker berkali-kali, satu masker untuk satu hari saja. Pastikan ketika menggunakan masker dan melepaskan masker, kondisi tangan dalam keadaan bersih. Langsung kaitkan tali ke telinga atau bagian kepala tanpa menyentuh kain masker. Pastikan posisi pas menutup pada bagian hidung dan tarik bagian bawah hingga menutupi mulut dan dagu. Masker yang sudah tidak terpakai, buang ke tempat sampah ya, untuk mengurangi penyebaran virus dan kuman penyakit.
Eits, nggak ada salahnya nih sebelum dibuang, dirobek dulu atau digunting-gunting terlebih dahulu untuk menghindari kasus penyalahgunaan pemakaian ulang masker. Setelah bepergian dari luar ruangan dan melepaskan masker, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Sudah tahu cara cuci tangan yang baik dan benar seperti apa? Pertama, pastikan mencuci di air yang mengalir dan gunakan sabun. Cuci bagian telapak tangan dan punggung tangan. Pastikan juga bersihkan bagian ibu jari, bagian kuku-kuku ujung jari, dan sela-sela jari. Gosok tangan yang bersabun di air mengalir. Terakhir, keringkan tangan dengan lap atau tisu sekali pakai. Bagaimana kalau membersihkan tangan menggunakan cairan pembersih dan hand sanitizer? Ya, tidak masalah, tapi ingat, periksa kandungan cairan pembersih tangan yang biasanya terdiri dari alkohol lebih dari 50%, etanol, isopropanol, dan N-propanol. Semuanya bisa digunakan dan aman untuk kulit kita. Gosokkan pada bagian tangan secara benar, merata di bagian telapak dan punggung tangan, juga bagian sela-sela jari dan kuku. Ingat ya, untuk selalu jaga kebersihan agar diri kita terhindar dari kuman dan virus penyakit. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Hari ini saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Wanyambe.